seneng main Tamiya, ini dalamnya ada lilitan nih guys. Lilitan ini diperintah oleh controller di sini nih. Ini sebenarnya motornya udah parah teman-teman ya. Usianya di bulan 11 nanti itu sudah. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Junior Ferry. Tadi saya barusan ke bengkel untuk beresin atau benerin kerusakan-kerusakan yang ada di Yadiad T9 ini. Jadi pas di sana tutup. Nah, untungnya ada pemiliknya dan saya bertanya untuk estimasi perbaikan dari Yadiad T9 ini. Nah, jadi teman-teman, saya tadi berencana untuk memperbaiki beberapa kerusakan-kerusakan yang ada dan sudah saya ceritakan pada video-video sebelumnya. Ini yang pertama nih teman-teman, yang belum sempat kita perbaiki. Nih. Yang pertama itu adalah oli dari shocknya ini bocor. Nah, sealnya ini bocor teman-teman. Tuh. Lihat ya, ini kelihatan nih. Ini perbedaan antara yang sebelah kanan dan sebelah kiri. Ini kalau ini kering nih, ini kering ya, nggak rembes, tapi tadi sempat juga dicek oleh si pemilik bengkel, ini udah ada sedikit nih, ada gejala rembes. Oke lah, kalau misalnya kita ganti semuanya jadi berapa? Oke, kalau kita ganti keduanya itu kata si pemiliknya itu sekitar 80.000 dikali 2, sekitar di 160.000 lah ya, kurang lebih itu sudah sama jasa pasang kalau nggak salah. Tapi nanti pas kita koreksi lagi ya. Nah, terus teman-teman ya, saking sudah lamanya ini bocor, ini lihat nih. Sampai nyiprat kayak gini teman-teman. Ini kayaknya oli juga nih. Tuh. Nyiprat kayak gitu. Ini sebenarnya motornya udah parah teman-teman ya. Usianya di bulan 11 nanti itu sudah 3 tahun. Sekarang ini di bulan 6. Jadi 7, 8, 9, 10, 11. 5 bulan lagi lah ya. Waduh, kotor semua nih. 5 bulan lagi dia sudah menginjak usia 3 tahun. Nah, parahnya teman-teman ya, olinya ini sampai ke sini nih. Nih. Olinya sudah menyebar. Nih, menyebar di velg, terus juga menyebar di piringan cakram. Sebenarnya kasihan juga ya, dia udah menemani saya sehari-hari. Ini motor daily use teman-teman ya, motor harian, jarang dirawat. Karena apa? Karena emang perawatannya minim banget nih. Kalau motor listrik itu minim banget. Servis juga setahun sekali kalau kita mau ya. Paling itu pengecekan baterai. Nah, yang kedua teman-teman ya, itu ada lagi penyakitnya. Sudah saya tanyakan juga, sering bunyi pada saat saya menggerak-gerakkan stangnya ini. Jadi kalau kata si pemilik bengkel, ini adalah kones. Dia bilangnya kones. Mungkin kelahar lah ya, kones atau kelahar dari Yadiad T9 ini. Tapi sebenarnya ini waktu itu barusan saja diperbaiki konesnya teman-teman. Tapi nggak tahu kenapa ini rusak lagi. Apa konesnya kurang bagus atau gimana. Kemarin itu saya perbaikinya di bengkel itu juga. Saya memperbaiki kones itu karena teman-teman ya, motor ini kemarin disenggol oleh mobil. Senggol mobil jadi bengkang nih, kena segitiganya. Jadi sekalian ngepres segitiga sama perbaikan kones. Kalau kata pemiliknya itu konesnya juga udah kena. Jadi oke, kita ganti konesnya juga. Nah, tapi selang setahun lah ya, setahun ini bunyi lagi kena konesnya. Apa mungkin konesnya yang kurang bagus atau memang karakter dari motor listrik? Karena bobot dari motor listrik itu berat teman-teman ya. Saya memang nggak bisa nyalahin lah ya kalau misalnya konesnya kena 1 tahun sekali. Harganya juga saya tanya tadi sekitar 180 sama ongkos pasang. Nggak apa-apa lah, masih worth it lah ya. Terus juga saya minta perbaiki juga klakson. Kan klaksonnya ini kadang nyala, kadang kecil kayak gitu. Jadi saya tuh kurang gimana ya kayak gitu ya. Katanya tadi saklarnya ini saklarnya nih. Kalau ini lagi waras nih kayaknya. Tuh, ini lagi waras, lagi oke ya. Tapi kalau nggak waras, dia kecil, suaranya kecil. Dan saya kesel teman-teman. Buat kesel, jadi katanya ini paling dibersihkan nanti. Terus ada lagi nih yang keempat teman-teman ya. Penyakit yang sering muncul nih dari motor Yadiad T9 ini. Ini suara bunyi teman-teman dari sini nih. Kalau kemarin saya diagnosa ya, itu ada di sini. Nih. Di bawah ini nih. Dia bola-bola ini kan adalah bantalan dari standar tengah akan menempel ke sini. Nah, menempel ke sini dia akan bergesekan dan bunyi nih. Makanya ini pernah saya kasih oli, teman-teman. Tapi akhir-akhir ini dia bunyi lagi. Ternyata, teman-teman, saya teliti lagi ini nih. Yang bunyi nih, ini standar ini kurang kenceng teman-teman. Jadi saya kenceng ini, lihat ini aja masih agak renggang ya. Tuh, nih ya. Nih baut ini renggang teman-teman. Jadi emang kualitas atau build quality-nya dari motor Cina itu belum sebagus motor Jepang kali ya, tapi mungkin ada juga yang bagusnya. Ya dari segi ini oke lah, masih oke. Kita udah hampir 3 tahun pakai ini. Untuk secara body juga tebel nih teman-teman ya. Body ini tebel. Tuh tebel nih. Masih oke lah, nerabas banjir, batas ini masih juga aman.
Nah, terus juga ada cerita ya, tadi barengan kami, tokonya tutup, rame konsumen yang datang. Kebenaran bengkel itu buka di Minggu juga buka, tapi kebenaran dia ada pekerjaan lain, jadi dia nggak bisa buka. Nah, ada juga tadi motor metik masuk juga tuh ke sana, dan cerita motornya itu udah mogok teman-teman. Motor metik, motor konvensional, motornya mogok di sana. Dia dorong sampai ke sana sama istrinya atau siapanya tadi ya. Jadi di engkol-engkol nggak bisa, dan didiagnosa oleh si pemilik bengkel itu kena di piston, lehernya kena, karena kalau menurutnya tadi, informasinya tadi itu telat ganti oli teman-teman. Itulah terkadang kita tuh mikir ya, kalau sekarang oli kabarnya naik ya. Saya juga dapat info teman saya yang pakai motor konvensional, oli motor, oli mesin itu naik. Jadi saya di sini semakin bersyukur menggunakan motor listrik, karena ya perbaikannya nggak terlalu yang gimana, paling kayak gini nih, soknya bocor. Di motor konvensional juga bisa nih, soknya bocor. Bengkel yang saya temuin ini dia bisa nih, walaupun motor listrik dia tetap bisa ada spare partnya. Sedangkan di bengkel resmi ya dia T9 sendiri, seal ini mereka nggak tersedia. Nah, sedangkan di tempat dia itu tersedia, teman-teman. Jadi menurut saya itu bagus banget ya, di mana bengkel kaki lima dia menyediakan, karena kebenaran dia juga pakai motor listrik, dia juga supplier spare part lah ya. Jadi untung juga nih, kebenaran nggak terlalu jauh dari rumah kita. Jadi di sini kita bersyukur motor listrik ini ternyata ada kelebihan lain selain lebih hemat, tidak harus ganti oli, karena itu tadi dia mesinnya di sini guys. Nih, mesinnya di sini, inilah yang berputar. Di dalamnya ini kumparan kumparan lilitan ya, seperti dinamo lah. Kalau kalian senang main Tamiya, ini dalamnya ada lilitan nih guys. Lilitan ini diperintah oleh controller di sini nih. Controller di dalam ini dia memerintahkannya, dan melalui kabel ini. Nih, kabel tegangan tinggi ini nih. Sini, nih. Nih, berputarlah kumparan ini. Nah, dia ini. Lihat ya. Nomor mesinnya aja ada di sini guys. Nih nomor mesinnya nih. Sorry banget ya, motor ini kotor. Kita akan bawa dia cuci, manjain dulu. Tapi sayang kalau misalnya kita manjain dia sekarang, pas nanti kita ke bengkel, yang pertama ini kotor lagi nih, dibongkar ya, dibongkar kotor lagi. Nah terus yang kedua, mekanik kurang bisa menganalisa kebocorannya. Karena apa? Karena udah bersih, bekas olinya nggak ada lagi. Nah mending nanti aja kita ke bengkel lagi. Setelah dari bengkel kita cuci. Tapi bagi teman-teman yang misalnya sekarang pakai motor bensin, nggak apa-apa pakai motor bensin. Tapi saran saya, teman-teman sekarang udah mulai harus memikirkan ke depan nih, karena oli semakin mahal. Terus juga bensin juga kalian per bulan berapa? Saya pakai motor listrik paling 50.000 lah, nambah token listrik lah ya untuk ngecas nih motor. Jaraknya memang sekarang nggak nyampe lagi 100, udah berkurang lah. Paling mentok di 70 kali ya, 70 km dalam sehari. Saya paling pakai di mentoknya di 50 km teman-teman. Jadi masih worth it lah ya. Saya juga ngecasnya 1 kali dalam sehari. Jadi kalau misalnya pas pulang saya cas lagi. Itu yang menjadi pertimbangan lah, mungkin masukan dari saya kalau misalnya teman-teman ada yang berencana mau udah mulai pakai motor listrik. Terus juga tadi juga saya lihat nih, Grab udah mulai pakai motor listrik. Nah, tadi barusan lewat ada Grab pakai motor listrik. Nggak kerekam kali ya. Udah pakai motor listrik, berarti di sini nih terlihat teman-teman ya, pasar motor listrik tuh ke depan akan semakin maju. Jadi kita jangan sampai kita ketinggalan dari teknologi teman-teman. Paling nggak kita sudah belajar dulu nih, oh motor listrik kayak gini, terus nanti penggunaannya gimana. Nggak apa-apa, komen aja di kolom komentar, nanti saya akan berikan edukasi dan jawaban-jawaban pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Sekian dulu video teman-teman ya, makasih yang sudah mau sharing, yang mau nonton video kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa di video selanjutnya.